apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sempat selama 2 minggu bolak-balik dirawat di rumah sakit setelah pemilu 14 Februari lalu, seorang anggota KPPS di Grobogan meninggal dunia. Banjir luapan Sungai Pemali Brebes meluas ke daerah perkotaan. Sebagian warga mulai mengungsi. Tak mendapatkan jatah membeli beras murah setelah antre berjam-jam. Warga Wirosari Grobogan menangis. Setelah sempat dirawat di 2 rumah sakit, seorang anggota KPPS di Grobogan meninggal dunia. Ia meninggal sehari sebelum dioperasi. Duka menyelimuti rumah anggota KPPS yang meninggal dunia karena sakit ketika menjalankan tugas di pemilu lalu. Almarhum Saironi adalah petugas KPPS TPS 12 Desa Kunjeng, Kecamatan Gubuk, Grobogan. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, pria berusia 53 tahun tersebut sempat dirawat beberapa kali di rumah sakit. Pak Saironi semenjak dari pelaksanaan tugas itu terakhir hari Kamis malam Jumat itu dari Getas Pendowo 1 minggu kurang lebih, kemudian dirujuk ke rumah sakit Ketileng 3 hari, kemudian dibawa lagi pulang untuk di rumah sakit Purwodadi 2 hari, terakhir tadi malam. Oleh dokter, almarhum didiagnosa menderita penyakit liver dan akan menjalani operasi. Namun sehari sebelum operasi, Saironi meninggal dunia. Di RSUD itu diagnosanya itu liver dan sudah ada infeksi di organ dalam dan juga ada ususnya itu melilit dan rencananya kan mau dioperasi hari Selasa ini, tapi ya bergejala. Pada hari pencoblosan tanggal 14 Februari lalu, almarhum sempat mengeluh sakit. Meski telah diminta untuk beristirahat, ia tetap ingin menyelesaikan tugasnya dengan bantuan kursi roda. Jenazah Saironi dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Kunjeng. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Di Jepara, kasus demam berdarah kian mengkhawatirkan. Dalam 2 bulan ada sekitar 500 pasien DBD, 12 pasien diantaranya meninggal dunia. Ruang perawatan penuh hingga pasien terpaksa dirawat di instalasi gawat darurat. Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Raden Ajeng Kartini Jepara menerima lonjakan jumlah pasien penderita demam berdarah dengue atau DBD beberapa hari terakhir. Pasien DBD sampai harus dirawat di ruang instalasi gawat darurat karena ruang perawatan penuh. Saat ini ada 100 pasien DBD yang dirawat, 20 orang diantaranya masih dirawat di IGD dan mayoritas adalah anak-anak. Pemerintah Kabupaten Jepara juga akan menyatakan status bencana darurat demam berdarah agar penanganan wabah DBD bisa lebih baik. Kita sudah mempersiapkan surat Bupati kaitan dengan bencana darurat untuk demam berdarah. Lonjakan kasus DBD terjadi sejak awal Januari lalu. Data terakhir hingga Februari, total penderita DBD di Jepara mencapai 553 pasien. 70 pasien diantaranya masuk kategori bahaya dengan mengalami dengue shock syndrome karena adanya komplikasi infeksi demam berdarah yang memiliki resiko kematian tinggi. Sementara yang meninggal dunia mencapai 12 orang. Karena demam berdarah ini yang mana memang banyak atau didominasi usia anak-anak. Selebihnya ada kasus demam denggi, ada 471, sehingga kalau di total ini lebih dari 500. Dinas Kesehatan Jepara mengambil langkah penyemprotan atau fogging di permukiman penduduk tempat tumbuhnya nyamuk pemicu demam berdarah. Arif Nur melaporkan dari Jepara.
Banjir luapan Sungai Pemali di Brebes meluas ke daerah perkotaan. BPBD Brebes siagakan dapur umum untuk pasok 3.000 nasi bungkus per hari. Banjir dampak luapan Sungai Pemali masih merendam Kecamatan Wanasari dan Brebes hingga Rabu pagi. Ratusan rumah di Desa Kerasak dan Kelurahan Limbangan Wetan masih terendam banjir setinggi 50 cm. Akibat banjir, pasokan pangan korban banjir terganggu. BPBD Brebes menyatakan akan melakukan pemompaan luapan air kembali ke Sungai Pemali dan mendirikan dapur umum. Dalam sehari, dapur umum yang ada di kantor BPBD siap memasok 3.000 nasi bungkus. Ketika ada sungai yang sudah surut, maka kita akan bantu mereka dengan cara pumping supaya surut ini akan lebih cepat. Tetap ini kan pemenuhan kebutuhan pokok, ya, makan, ada yang dapur umum mandiri, ya kami mengedrop logistiknya, beras, mereka masak sendiri dengan timnya, atau yang jadi semuanya akan kita penuhi. Patroli petugas terus berjalan di perumahan yang masih terendam banjir hingga ketinggian 1 meter. Mereka memantau warga yang ingin dievakuasi. Namun, tidak sedikit warga memilih bertahan di rumah karena ingin menjaga harta benda miliknya. Sementara itu, sekitar 30 warga yang memilih mengungsi masih bertahan di gedung DPRD. Mayoritas adalah ibu dan anak-anak. Ini tinggal berapa orang? Mengungsi semua, Bu? Itu tinggal suami jaga rumah di rumah. Banjir mulai bergeser dari daerah desa ke daerah perkotaan. Memasuki hari ketiga, 3 kelurahan terdampak banjir, yaitu Kelurahan Gandasuli, Limbangan Kulon, dan Limbangan Wetan. Banjir terjadi karena luapan Sungai Sigeleng yang melintasi wilayah tersebut. Meski banjir mencapai 80 hingga 100 cm, warga memilih bertahan di rumah. Semalam tidur di mana, Bu? Tidur aja. Enggak terus gelap. Ya, nggak bisa tidur, Bu, ya? Terus nggak mengungsi, Bu? Enggak. Masih bisa, ya? Memasuki hari ketiga, sejumlah desa di 7 kecamatan tergenang banjir. Banjir terjadi karena meluapnya Sungai Pemali. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Sementara itu, banjir di Demak menyisakan tumpukan sampah. Petugas gabungan dikerahkan untuk mengangkut ribuan kubik sampah dari wilayah terdampak banjir. Ribuan kubik sampah menumpuk di Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar, Demak. Sisa-sisa banjir ini dibersihkan ratusan personel Satpol PP dari 8 kabupaten kota dan anggota TNI Kodim 0716 Demak. Aksi bersih-bersih ini baru dilakukan setelah warga meminta bantuan karena sampah sisa banjir masih banyak. Pemerintah Kabupaten Demak akan mengkoordinasikan seluruh potensi untuk membersihkan sampah pasca banjir di 10 desa terdampak. Kita sudah mapping, kalau kemarin mungkin kita bersih-bersihnya kan tidak terarah, ya. Asal ada permintaan kita bersihkan lah. Untuk kali ini kita sudah mapping semua. Paling tidak kita nanti ada Pak Sumono sama Pak Alio. Minimal paling tidak ini ada 2 desa, di Desa Ketanjung dan Desa Karanganyar. Kurang lebih 300 personel dari 8 kabupaten kota tetangga Demak diterjunkan untuk membersihkan sampah selama 3 hari. Targetnya kita satu hari kita gerakkan 300 orang ini, ya Pak, ya, sekitar 300 orang. Ini untuk bisa dibagi di dalam 2 wilayah dan targetnya tentunya bisa bersih semua. Selain kawasan permukiman, bersih-bersih sampah dampak banjir juga dilakukan di fasilitas umum seperti masjid dan sekolah. Ditargetkan seluruh desa terdampak banjir bandang di Kecamatan Karanganyar bisa bersih dari sampah dalam sebulan ke depan. Ali Mustafiri melaporkan dari Demak. Meski menimbulkan petaka, musim hujan ternyata jadi berkah bagi pengusaha jas hujan plastik di Boyolali. Dalam sebulan ia bisa memproduksi ratusan ribu jas hujan dengan keuntungan hingga 300 juta rupiah. Musim hujan kali ini membuat tempat produksi jas hujan sekali pakai ini semakin sibuk.
Bertempat di Desa Canden, Kecamatan Sambi, Boyolali, gulungan lembaran plastik berbagai warna sudah siap untuk diolah menjadi jas hujan. Sejak 12 tahun lalu, Jumadi sudah merintis usaha jas hujan plastiknya. Tak sendiri, ia juga menggandeng warga sekitar untuk membantu proses produksi. Mulai dari mengukur dan memotong plastik, lalu menyatukan potongan lembaran plastik menjadi jas hujan. Kini ada lebih dari 20 pekerja yang ada di pabrik jas hujan yang mayoritas adalah ibu rumah tangga. Alhamdulillah sudah sekitar 6 tahunan. Susah nggak buatnya? Alhamdulillah enggak diajarin kan enak. Untuk teman-teman di sini ada sekitar berapa orang, Mbak? Ada 10? Lebih Berapa, Mbak? 28 kali. Dalam sehari mereka bisa memproduksi dan menjual lebih dari 4.000 jas hujan plastik yang dikirim ke berbagai toko di berbagai daerah. Harganya pun terjangkau. Satu lembar jas hujan plastik dijual Rp2.500 saja per lembarnya. Ya, kalau kendala kan kita jas hujan itu kendalanya biasanya di musim kemarau. Kemarau kita produk kita numpuk. Kalau kita kuat ya kita nyetok, kalau enggak kita kurangi produksinya. Tapi kalau sudah musim hujan begini sudah bisa berputar kembali. Berarti kalau musim hujan seperti ini banyak pesanan, Pak ya? Alhamdulillah. Ya. Usaha Jumadi memberi dampak pada ekonomi warga di Desa Canden. Hal ini diapresiasi pemerintah desa dan mengajak warga lainnya untuk mau membuka peluang usaha lain seperti Jumadi. Sampai saat ini alhamdulillah bisa memperkerjakan tetangganya untuk masyarakat yang lain, masyarakat Desa Canden bisa membuka usaha UMKM, nanti bisalah kerjasama dengan pemerintah desa, nanti akan ada pembinaan. Tingginya permintaan jas hujan plastik ini bisa menghasilkan omset penjualan per bulan hingga Rp300 juta. Apalagi di musim hujan saat ini, pesanan jas hujan plastik terus meningkat. Yulianto melaporkan dari Boyolali.